Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak silahkan duduk. Coba sekarang kan cek dulu kebersihan di bangku kalian masing-masing. Apakah sudah bersih? Sudah. Sudah ya. Sambil melihat kebersihan bangkunya, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Coba kalian lihat-lihat teman-teman kalian di sekeliling. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Semua hadir. Jadi semua ya. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Anak-anak dimohonkan untuk berdiri ya. Garuda Pancasila. Anak-anak, jadi di sini Ibu mau nanya, siapa di sini yang suka belajar lewat gambar? Saya. Ya, Evi dan Devika. Terus siapa yang suka belajar lewat video atau suara? Terus kalau belajar secara langsung? Saya Ibu. Baik, berarti Devika dan Evi itu visual, Dwi itu auditory, dan juga Emma dan Ami kinestetik. Oke anak-anak, kan ingat nggak minggu lalu kita tuh udah belajar apa sih materinya? Materi pengenalan makhluk hidup dan lingkungan sekitar, Bu. Ya benar sekali ya anak-anak. Nah sekarang kita akan belajar topik bab 2, yaitu memakan dan dimakan. Sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk mengamati tumbuhan dan juga hewan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah menurut pendapat kalian, itu dari mana sih makanan hewan itu berasal? Ada yang bisa menjawab? Dari Tuhan. Ya betul sekali. Terus apa yang terjadi jika salah satu dari makhluk hidup itu yang ada di alam jumlahnya itu berkurang? Ada yang bisa menjawab? Timbangannya jadi terganggu, Ibu. Ya boleh, benar banget ya. Dan mengapa tumbuhan dan hewan itu saling bergantungan satu sama lain? Ada yang bisa menjawab? Karena memiliki peran yang berbeda, Bu. Ya betul. Nah anak-anak, sekarang Ibu akan mengajakkan ice breaking. Apakah kalian mau untuk melakukan ice breaking? Mau. Oke, silakan berdiri dulu ya anak-anak. Jadi ice breaking kita pada hari ini yaitu tepuk sesuai kata. Yang pertama ada tepuk 1, itu tepuknya yes. Habis itu tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4. Oke anak-anak, kita mulai ya ice breakingnya. Ice breakingnya tepuk sesuai kata. Tepuk 1, Yes. Tepuk 2, Oke. Tepuk 3, Semangat. Tepuk 4, Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, terima kasih anak-anak. Silahkan duduk. Nah, anak-anak di sini Ibu akan menyampaikan mengenai model pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kita akan membuat diorama dengan menggunakan model PJBL. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian diharapkan untuk dapat menganalisis hubungan makan dimakan serta peran produsen, konsumen, menganalisis konsep rantai makanan dan keterkaitan antara makhluk hidup secara runut dan pengurai dengan benar, serta dapat menganalisis urutan rantai makanan pada ekosistem. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menyampaikan bahwa kita akan melaksanakan 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan juga penilaian pengetahuan.
simak dulu ya video pembelajaran ini. Kalian simak dengan benar, nanti Ibu akan kasih kalian beberapa pertanyaan. Soalnya aku udah download videonya. Nah, coba kalian simak lagi ya videonya. Hewan apa burung? Nah, itu ada burung Desika. Burung apa itu namanya? Burung elang. Iya. Oke. Sekian dulu untuk video pembelajarannya. Sekarang Ibu mau nanya, apakah kalian sudah menyimak tadi video yang udah Ibu berikan? Sudah. Nah, tadi ada makhluk hidup apa aja di videonya? Tikus, Ular. Oke. Siapa yang berperan penting dalam ekosistem tersebut sebagai produsen? Kalian bisa jawab? Produsen itu apa? Produsen itu adalah yang menghasilkan makanan. Contohnya itu adalah tumbuhan karena dia bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Bisa dimengerti ya, Mak? Oke. Selanjutnya, apa yang terjadi jika salah satu dari makhluk hidup tersebut punah? Ada yang bisa Konsumen jawab? akan kehilangan sumber makanannya, Bu. Ya, betul ya, Evi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai rantai makanan. Jadi rantai makanan itu adalah urutan peristiwa makan dimakan antara makhluk hidup yang menunjukkan perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lainnya dalam suatu ekosistem. Rantai makanan itu dimulai dari produsen, yaitu tumbuhan yang dapat membuat makanan sendiri, kemudian dilanjutkan oleh konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan juga seterusnya hingga berakhir pada pengurai yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi unsur hara. Contoh rantai makanan yang sudah Ibu tulis di sini yaitu ada rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Nah, Ibu mau nanya sama kalian, menurut kalian rumput itu sebagai apa di sini? Produsen. Terus kalau belalang itu? Konsumen tingkat 1. Terus kalau kataknya? Konsumen tingkat 2. Kalau ular? Konsumen tingkat 3. Kalau elangnya itu? Konsumen tingkat 4. Terus kalau pengurainya itu contohnya apa? Ada yang jauh? Jamur. Wah, pinter sekali ya, udah pada belajar ya ini di rumah. Wah, bagus sekali ya. Nah, di sini Ibu mempunyai diorama ekosistem yaitu ada ekosistem sungai, ekosistem hutan, dan juga ekosistem laut. Di mana pada ekosistem sungai itu alga itu adalah produsen. Kemudian untuk konsumen satunya ada ikan kecil, untuk konsumen tiganya itu ada burung bangau, konsumen tiganya itu ada buaya, dan ada jamur sebagai pengurai. Nah, di sini yang kedua Ibu mempunyai ekosistem hutan. Di sini ada rumput yang berperan sebagai produsen, kemudian kelinci menjadi konsumen 1, serigala menjadi konsumen 2, dan harimau menjadi konsumen 3, serta jamur sebagai pengurainya. Dan yang terakhir, Ibu mempunyai ekosistem laut. Di sini fitoplankton sebagai produsen, zooplanktonnya sebagai konsumen 1, ikan kecil sebagai konsumen 2, dan ikan hiu sebagai konsumen 3, serta bakteri itu sebagai pengurai. Nah, anak-anak, selain jamur, bakteri itu juga bisa menjadi pengurai. Contohnya, pada ekosistem laut itu tidak jamur yang mengurai, tetapi bakteri. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang alur rantai makanan dan dekomposer, yaitu konsumen paling akhir bisa kita sebut sebagai puncak dari rantai makanan adalah bagian tersebut bisa diisi dengan hewan karnivora atau omnivora. Biasanya hewan ini tidak diburu oleh hewan lainnya untuk
ditusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Hasil penguraian ini bercampur dengan tanah membentuk humus. Tanah yang mengandung humus sangat membutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dengan baik agar tanaman tersebut menjadi subur. Adapun kosakata baru yang dapat anak-anak pelajari pada hari ini yaitu ada produsen, konsumen, predator, rantai makanan, dekomposer, dan juga humus. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan lanjutkan menuliskan rantai makanan. Jika akan bisa menjawab, silakan kan maju nanti ke depan ya. Ya, Bu. Nah, anak-anak, siapa yang bisa menjawab ini? Kalau rumput itu kan sebagai produsen. Kalau misalnya belalang itu apa? Siapa yang bisa Konsumen menjawab? 1. Siapa yang menulis ke depan kodok itu sebagai konsumen berapa? Ya, Dwi? Jawa itu sebagai Baik, terima kasih Dwi. Tepuk tangan buat Dwi. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok dengan gaya belajar visual, auditory, dan juga kinestetik. Di mana tugas dari kelompok gaya belajar visual itu membuat gambar dan juga skema dari rantai makanan. Kemudian untuk kelompok visual, Ibu akan menyuruh kalian untuk menyimak penjelasan dan juga mencatat informasi penting. Dan untuk gaya belajar kinestetik, kalian akan Ibu suruh untuk membuat diorama rantai makanan. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian, Devika dan juga Evi akan menjadi kelompok visual. Dwi akan menjadi kelompok auditory dan Emma dan Ami akan menjadi kelompok kinestetik. Ini untuk kelompok kinestetiknya, silakan kalian gunting gambarnya dan tempel di sini ya. Sudah siapkan lem dan juga gunting. Untuk anak-anak yang lain, untuk mengerjakan LKPD-nya, silahkan kalian lihat di bagian depannya itu sudah Ibu tuliskan cara untuk penulisan LKPD-nya. Silahkan kalian baca terlebih dahulu dan juga kalian isi nama kelompok kalian masing-masing. Untuk waktu pengerjaannya itu selama 20 menit ya anak-anak. Siap Ibu. Untuk kelompok kinestetiknya sudah mulai memotong gambar ya? Sudah Ibu. Apakah akan ada kesulitan untuk mengerjakan dioramanya? Tidak. Baik, silahkan dikerjakan ya. Kemudian untuk Dwi dapat LKPD yang auditory, apakah ada kesulitan untuk mengerjakan? Tidak, Ibu. Sudah bisa ya. Dan untuk Devi dan juga Evi, apakah sudah bisa mengerjakan LKPD yang Sudah, visual? Bu.
kasih, Bu. Ya. Anak-anak, apakah kalian sudah selesai untuk mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Gimana kalau kita ice breaking lagi? Mau nggak? Mau. Jadi ice breaking-nya itu adalah berhitung, teriak, dan juga tepuk tangan. Kita mulai dari Devika ya. Berhitung dulu. 1. Evi? Dwi? Ini? 2. Oke, kita mulai ya. Devika, berhitung. 1. Evi? Dwi, tepuk tangan. 2. Oke, sudah bisa ya. Sekarang Ibu minta kalian untuk presentasi. Untuk kelompok yang mau maju pertama, kelompok apa? Saya. Oke, silahkan. Devika dan juga Ibu. Teman-teman, di sini kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi, setelah mengamati poster tentang ekosistem dan rantai makanan, yang saya lihat itu ada tumbuhan, ada katak, ada ular, burung, elang, harimau, jamur, kumbang. Nah, berikutnya di sini kita akan menganalisis gambar yang dimana soal yang pertama itu tandai makhluk hidup yang berperan sebagai produsen. Jadi makhluk hidupnya itu ada rumput, alga, dan fitoplankton. Dan yang kedua, lingkari konsumen tingkat 1 dan 2, yaitu tingkat 1-nya ada kelinci, ikan kecil, dan zooplankton. Dan konsumen 2-nya itu ada serigala, bangau, dan ikan kecil. Nah, selanjutnya di sini beri tanda bintang pada pengurai, tuliskan hasil pengamatanmu. Jadi pengurainya itu ada jamur dan bakteri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, silakan duduk. Beri tepuk tangan dulu untuk Evi dan juga Devika. Nah, yang kedua, kelompok mana nih yang mau maju? Oke, kelompok kinestetik, silakan. Baik. Selanjutnya di sini saya dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan tentang hasil pekerjaan kami. Nah, yang kegiatan pertama itu menyusun gambar. Jadi disuruh untuk menyusun gambar makhluk hidup sesuai urutan rantai makanan. Nah, urutan rantai makanannya ada rumput, terus juga ada belalang, katak, ular, elang, dan juga jamur. Terus ada kegiatan 2 yaitu proyek diorama yang sudah kita buat. Nah, jadi disuruh membuat diorama rantai makanan sesuai dengan ekosistem pilihan kelompok, yaitu ekosistem yang dipilih adalah ekosistem sungai. Nah, makhluk hidup yang digunakan itu ada alga sebagai produsen, ikan kecil sebagai konsumen 1, terus juga bangau sebagai konsumen 2, yang ketiga ada buaya konsumen 3, dan jamur sebagai pengurai. Baik, anak-anak, untuk Emma dan juga Ami silahkan duduk dan beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-temannya. Dan baik, yang terakhir untuk Dwi silahkan maju. Jadi di sini saya akan mempresentasikan secara lisan hasil diskusi saya. Yang pertama tentang kejelasan guru mengenai rantai makanan. Jadi rantai makanan itu adalah peristiwa makan dimakan antara makhluk hidup. Jadi produsen berperan sebagai sumber energi utama, konsumen memanfaatkan energinya, dan pengurai menguraikan sisa makhluk hidup. Yang dimaksud makhluk hidup adalah urutan peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Sedangkan mengapa produsen sangat penting dalam ekosistem? Karena produsen adalah sumber awal makanan dan energi bagi makhluk hidup. Sudah, Dwi silahkan duduk. Untuk teman-temannya silahkan beri tepuk tangan untuk Dwi ya. Nah, setelah melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini, sudah melaksanakan LKPD, apakah ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Devika. Jadi kita
dalam rantai makanan itu tumbuhan berperan sebagai produsen karena dapat membuat makanan sendiri. Contohnya pohon beraun. Kemudian yang kedua itu ada hewan berperan sebagai konsumen karena memakan makhluk hidup lain. Baik, ada yang ingin menambahkan lagi? Anak-anak, setelah kalian mempelajari materi rantai makanan pada hari ini, apakah kalian sudah bisa untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa untuk menyimpulkan? Ya, Emma, dipersilakan. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang rantai makanan, di mana rantai makanan itu kan hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup yang menunjukkan aliran energi dalam suatu ekosistem. Seperti itu, Ibu. Ya, sudah benar ya anak-anak, kalian semuanya sudah bisa mengerti materi yang Ibu jelaskan hari ini. Sekarang Ibu akan membagikan kalian soal evaluasi. Silahkan kalian kerjakan selama 15 menit ya anak-anak. Silahkan dikerjakan dengan benar ya anak-anak. Baik Ibu. Peduli, apakah sudah bisa? Sudah Ibu. Tidak ada yang menyontek ya, tidak boleh kerja sama. Sejak dulu dicintai banget. Anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah. Baik, Ibu ambil ya. Ya. Apakah tadi ada yang nyontek sama temannya? Evi, Bu. Mana sama Evi? Wah. Emma dan Evi Bu. Sekarang Ibu mau nanya sama kalian, apa yang telah kalian pelajari pada hari ini? Rantai makanan. Ya betul. Terus mengapa keseimbangan rantai makanan itu sangat penting? Karena saling bergantung satu sama lain. Ya, makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendiri ya anak-anak. Ya. Wah anak-anak, kalian sudah bisa ya memahami materi yang sudah Ibu berikan pada hari ini. Terima kasih sudah mau melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik dan juga dengan tertib. Anak, tadi kan kalian sudah belajar mengenai rantai makanan, di mana peran makhluk hidup itu dalam rantai makanan sangat penting. Jadi pemahaman ini Bu harap agar kalian selalu ingat di mana kalian akan peduli terhadap lingkungan sekitar dan juga menyadari bahwa keseimbangan ekosistem itu berarti untuk menjaga kehidupan kita bersama. Teruslah semangat belajar dan menerapkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar kalian ya. Ya, Bu. Jadi minggu depan kita akan lanjut untuk mempelajari materi transfer energi antar makhluk hidup. Sekarang kita akan menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu, yaitu lagu Solera anak-anak. Silahkan berdiri terlebih dahulu ya. pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan kalian cek-cek terlebih dahulu supaya tidak ada buku dan juga barang-barang kalian yang tertinggal di sini, dan juga menjaga kebersihan kelasnya ya.
Iya, Iya, Ibu. Baik, apakah semuanya sudah memasukkan buku? Sudah. Untuk ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Berdiri. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Masih Bu. Nah, anak-anak, sekarang kalian boleh pulang. Jangan lupa untuk pulang terlebih dahulu ya, karena kan sudah ditunggu oleh orang tuanya, baru boleh bermain keluar. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Sampai jumpa.